Halo guys, balik lagi di video gue, dan di awal tahun ini kita bakal dikejutkan dengan handphone terbaru, yaitu dari iQOO, yaitu iQOO 15R dengan komposisi yang terbaru, handphone flagship dengan menggunakan chipset yang paling bagus di angka 8. Dari iQOO 15R ini kalian bisa mendapatkan Snapdragon 8 Gen 5 dengan AnTuTu-nya yang udah bisa maksimal di 3 jutaan. Apalagi iQOO 15R ini untuk dari segi RAM-nya dia sudah menggunakan RAM 8GB memori storage 256 untuk di harga di 7 jutaan, atau kalian bisa dapetin harga yang RAM 12 memori 512GB di harga 9 juta. RAM-nya tersebut dia sudah menggunakan LPDDR5X. Untuk dari memorinya dia juga sudah menggunakan UFS 4.1. Nah, yang paling mengejutkannya lagi buat kalian yang suka main game, itu enak banget guys. Dari refresh rate-nya juga dia sudah menggunakan 144 Hz. iQOO 15R ini juga yang paling gue suka itu dia sudah resolusinya di 1,5K, ya kan. Untuk dari layar AMOLED, kecerahan layar maksimal sampai di 5000 nits, yang nggak akan mengganggu buat kita main game di luar ruangan. Dengan kualitas layar, kecerahan yang masih tetap terjaga. Dan untuk main Mobile Legends di sini frame rate tingginya udah sampai ultra ya guys, di 144 fps. Selain dari bermain Mobile Legends, di sini gue mau saranin buat kalian yang suka bermain Genshin, karena di sini ada fitur dari game mode-nya, yaitu zona keep to, karena bisa menambahkan filter video gamenya dari nada, saturasi, dan kecerahan warna si video gamenya. Unik banget ya guys, karena dari fitur ini laju bingkai supernya pun bisa mencapai di rata-rata minimal 60 fps. iQOO 15R ini dia juga menggunakan baterai yang sangat besar. Satu-satunya handphone flagship yang menggunakan baterai di angka 7600 dengan pengacasannya yang udah cepat di 100 watt. Untuk pengacasannya sendiri dia juga udah menggunakan dari baterai yang Blue Volt. Jadi handphonenya ini desainnya itu begitu tipis, tapi untuk dari segi baterai ya kan itu juga lebih besar. Dan yang paling gua suka ini dari penggunaan dari baterainya ini nggak akan cepat panas, karena di sini dia sudah ada menggunakan cooling vapor chamber. Dan untuk dari segi penggunaan baterainya di sini sudah dilengkapi fitur dari bypass charging, ya kan, yang membuat kita enjoy, menambahkan pengalaman lebih baru pada saat kita main game atau sambil ngecas. Desain iQOO 15R ini menurut gua ini nggak terlalu besar, karena untuk dari layarnya hanya di 6,59 inch, yang itu cocok, enak banget dipegang. Apalagi untuk dari segi penggunaannya nggak terlalu berat, ya kan. Untuk dari bezelnya juga dia udah tipis, dia udah menggunakan bezel di 1,2 mm. Dan enaknya juga dari iQOO 15R ini dari bahan backdoornya sudah menggunakan glass kaca, dan untuk dari bagian pinggirnya, sampingnya dia sudah menggunakan frame metal. Dan untuk dari bagian sisi warnanya juga, untuk warna silver ini lebih menarik karena untuk dari teksturnya ini dia lebih halus. iQOO 15R ini memiliki kamera 50 megapiksel Lidya 700 yang sudah support OIS. Dan untuk kamera keduanya juga sudah menggunakan 8 megapiksel untuk kamera wide angle, dan ini dia hasil fotonya.
Untuk di kamera depannya di iQOO 15R ini juga udah dilengkapi kamera megapiksel yang super besar, yaitu di 32 megapiksel dengan sensornya juga udah termasuk besar di f2.2 aperture. Dan ini dia hasil fotonya. Oke, untuk ini di video 4K 60 fps kamera depan iQOO 15R, dan di sini ada sudut pandangnya jadi lebih lebar. Ada 0,8 satu kali zoom, dan di sini maksimal hanya 2 kali zoom. Dan ini dia kualitas dari video iQOO 15R, dan untuk autofokusnya juga lebih rapi. Untuk dari segi pencahayaannya lebih oke sih, lebih maksimal, dan untuk di awannya di sini masih terlihat lebih putih. Jadi kita harus fokusin dulu. Nah, seperti ini. Jadi supaya terlihat banget detail awannya. Dan ini untuk yang di resolusi 1080 60 fps. Masih sama, dia ada di 0,8 sampai di 2 kali zoom. Tidak terlihat lebih begitu detail ya seperti yang ada di 4K 60 fps. Tapi buat kalian yang mau cari iQOO 15R ini tentang kamera, foto atau video, segini sih udah lumayan banget. Tapi yang nggak terlalu referensi buat kalian yang mau cari kamera di iQOO 15R. Dan buat kalian yang mau bertanya dari iQOO 15R ini, Bang, berapa untuk SIM cardnya dari iQOO tersebut? Di sini iQOO hanya memiliki dual slot SIM card, tidak bisa hybrid atau ditambahkan dengan kartu memori. Untuk dari kekurangannya iQOO masih kalian tahu pastinya dari speakernya. Di sini suara speakernya masih belum bisa diperbaiki dari iQOO-nya. Tolong untuk kedepannya semoga iQOO bisa memperbaiki dari kualitas speakernya yang masih terdengar seperti suara cempreng. Kesimpulannya buat kalian yang mau cari handphone performa gaming ya kan, dengan handphone di bawah 10 juta, gue saranin pilih iQOO 15R ini. Karena dari performanya menggunakan Snapdragon 8 Gen 5 dengan Antutu yang udah besar di angka 3 jutaan. Buat kalian yang mau beli handphone ini dengan segi performa, gue saranin beli iQOO 15R. Karena iQOO 15R ini menggunakan chipset yang paling tinggi. Dan buat kamera ya kan, itu udah termasuk luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini.